kita pakai mobil ini aja, murah gitu. Ayo, saya sih mau. Memang saya pengennya juga pakai mobil kecil ini. Oke. Ya, akhirnya tanggal 7 Desember saya berangkat ke Bali. Halo teman-teman, balik lagi di Wevi Podcast barengan saya Deo. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu pengguna Wuling REV juga, dan tentunya beliau salah satu member dari Wevi. Please welcome Om Haryanto. Oke, selamat ketemu lagi nih Om Deo. Halo Om Har, Ya. apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Om ya. Terus muda ya Om ya. Ya, pokoknya kita semangat lah. Semangat terus. Jangan kalah sama anak muda kita. Jangan kalah. Iya. Kayaknya nih Om Har ini lagi seneng-senengnya warawiri pakai Wuling REV ya Om. Bukan warawiri aja, ngebolang kata Ngebolang. teman-teman ngebolang. Om Har, pakai Wuling REV dari kapan Om? Saya pertama kedatangan REV ini Oktober 27. Oktober. Tanggal 27 Oktober 27. tahun lalu ya? Ya, tahun lalu. Kenapa milih Wuling REV Om? Ya, pertimbangan saya katanya sih pajaknya murah gitu ya. Ya. Karena saya miara mobil ada 2, ganjil dan genap. Dan ini juga bisa untuk ganjil dan genap kan? Ya. Itu kosnya mahal. Kemudian kalau ini 500.000 kan udah untuk setahun tuh anunya, bayar pajaknya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di YouTube itu katanya biaya operasional juga murah. Oh ya. Dan kemudian ternyata servisnya juga murah ini. Gitu. Pertimbangan saya yang penting yang murah-murah aja. Dan memang udah terbukti murah ya Om Terbukti ya? murah. Sudah membuktikan sendiri ya Om? Betul, terbukti murah. Berarti kalau dari Oktober ini sekarang kurang lebih udah hampir 9 9 bulan ya Om? 9 bulan ya. Oke, 9 bulan mantap. jalan. Jadi dari dengan 9 bulan ini dengar-dengar Om Har udah sampai nyebrang pulau ya Om. Ini apa namanya? Kecentilan aja itu. Udah sampai mana sih Om? Ya, saya di bulan Desember itu setelah STNK keluar, Ya. saya memang rencana sebelum punya REV ini memang mau ke daerah Banyuwangi, Oke. sekalian ke Bali, mau bawa mobil biasa gitu, mobil konvensional. Cuman ternyata tanggal 27 Oktober ini sudah datang mobilnya. Terus iseng-iseng istri saya nawarin ya, ngajak kita pakai mobil ini aja, murah gitu. Ayo, saya sih mau. Memang saya pengennya juga pakai mobil kecil ini. Ya, akhirnya tanggal 7 Desember saya berangkat ke Bali. Jadi memang sebenarnya perencanaannya untuk liburan tuh udah sebelum memiliki Sebelum Wuling REV. jadi pakai REV ini ya surprise lah saya itu dapat, wah ini mobil baru ini. Test Murah drive ini. lah ya Om ya. Ya, test drive ke sana juga mencoba seberapa efisiennya sih mobil ini gitu. Oke. Untuk dompet itu berapa efisien gitu. Jadi benar-benar cuman berdua istri. Kita berdua sama istri. Anak-anak udah gede jadi ya kita berdua aja lah. Kapan lagi kita berdua. Bulan madu terus nih Om. Biasanya nggak kerja melulu kan. Iya. Oke. Berarti itu kalau boleh tahu Om, ceritain pengalaman Om itu dari tempat tinggal Om di Di Cibubur saya. Cibubur. Itu sampai Bali berapa hari Om? Perkiraan saya itu 4 hari ya. Tapi karena saya berangkat kesiangan ya, lupa bahwa ini mobil harus ngecas gitu. Saya berangkat jam 12 siang sampai di Cirebon hampir sore gitu. Jadi saya terpaksa harus nginep di Cirebon. Oh. Berarti buka nggak langsung Nggak ke langsung, Bali. iya. Oke, Jadi oke. memang awalnya itu saya emang merencanakan ngecas di mana, di Cirebon. Taunya Cirebon aja dulu. Ya. Kemudian setelah itu saya nginep di Cirebon, saya ngecas lagi di mana? Cari-cari di ini apa namanya? Aplikasi charge in itu SPKLU itu. Oke. Saya cari-cari, ya belajar-belajar lah gimana cari lokasi SPKLU dan sebagainya. Saya explore di situ, ya ketemu habis Cirebon. Kemudian saya ini ada pengalaman yang pernah ke Semarang, itu harus ngecas di Batang. Nah, udah kita ngecas di Batang. Yang penting sampai di Batang itu saya nambah hanya 20% untuk sampai ke Semarang. Oh, gitu. berarti
Kota kedua setelah Cirebon itu Semarang. Semarang, ya. Jadi memang waktu itu kita masih ini ya, apa namanya, belum punya pengalaman ngecas di luar bagaimana. Yang lucu itu di Cirebon itu. Kita kan tahunya kan di SPKLU di Sumber itu ya. Sumber dari tol itu ternyata jauh juga Sumber itu. Udah tinggal 19% lagi. Wah, jadi dari keluar pintu tol tuh masih jauh tuh. Masih jauh ternyata. Iya. Itu kan mau keluar tol tuh kan baterai tinggal 19%. Wah, ini harus keluar nih. Nggak mungkin nggak keluar ke apa namanya ke SPKL berikutnya, takutnya nggak nyampe kan di tol di kilometer berapa itu ya, 207 atau berapa itu, takutnya nggak nyampe. Saya keluar, saya ke Kota Sumber, Kabupaten Cirebon kalau nggak salah itu. Udah di sana, udah kita datanglah ke PLN. Wah, ada ternyata. Wah, udah lega saya. Ngecas lah di sini. Ternyata tuh masih ini apa namanya, diikat sama kabel tis, itu belum pernah dipakai sama sekali itu. Berarti Om Har yang buka tuh? Oh, yang buka saya itu. Orang pertama. Orang pertama. Waduh. Terus kemudian setelah itu ditancepin nggak nyala. Nggak nyala. Setelah itu panggil teknisinya, diutak-utak nyala, udah cas. Kita juga belum pengalaman ngecas kan. Colokin, udah nyala, kedap-kedip, tinggal. Bisa akhirnya ngecas mobilnya. Kita tinggal, pokoknya kita tinggal aja. Oke. Makanlah kita, nongkronglah 2 jam. Setelah hampir 2 jam saya lihat nggak nambah-nambah itu. Ternyata nggak masuk, nggak ngecas itu. Wah, kaget saya. Cepet-cepet balik, ternyata emang nggak ngecas. Jadi masih tetap aja berapa ya, tinggal 15% kalau nggak salah itu. Kenapa tuh Om penyebabnya? Kayaknya sih memang itu SPKLU masih baru ya, jadi memang masih banyak apa ya, masih trouble lah kira-kira. Oke. Akhirnya pokoknya gagal lah ngecas di situ. Udah saya kebingungan kan, nggak tahu Cirebon itu kotanya seperti apa, jauhnya ke SPKLU berikutnya gimana. Udah saya spekulasi aja, saya ke Tuparef, ke Jalan Tuparef PLN situ. Udah sambil kita tegang kan, tinggal itu dipakai jalan kan, baterai turun terus itu. Iya. Wah, tapi saya lihat di Google Map kayaknya sih jaraknya kurang lebih berapa ya? Mungkin ada 15 kilo kali. Oke. 15 kilo sampai sana tinggal 11%. Apa namanya? Jalan pokoknya kita ikutin Google Map aja, sampailah di Tuparef tinggal 11%. Sampai itu akhirnya tuh Om. Sampai cas di situ jeret, udah. Oke. Nah, sampai di situ tuh Om, berarti Om Har ini modalnya cuman di aplikasi Charge In doang? Modalnya di aplikasi Charge In waktu itu saya. Oke. Itu perencanaannya nggak ada dari titik A ke titik B, nanti ngecasnya di sini, titik B ke C, ngecasnya di sini. Itu Om Har bikin? Udah bikin. Cuman melesetnya di Sumber itu. Berarti ini salah satu plan A Om, cuman gagal. Gagal di situ. Oke, akhirnya ke plan B. Plan B. Sampai di Tuparef kan udah sore itu. Iya. Nggak mungkin kita ke Semarang kan. Udah kita nginep aja lah di sini gitu. Sambil jalan, sambil nungguin cari hotel. Nah, begitu di hotel saya ngomong duluan ke ini resepsionnya. Yang pertama, ini bisa ngecas nggak di sini mobil saya ini? Saya nanya, oh bisa Pak, tapi dia nggak ngerti cara ngitungnya. Oke. Nah itu tuh teman-teman mungkin perlu ini ya, apa namanya, tahu cara menghitung dan memberikan tarif ke hotel itu berapa per jamnya. Memberikan tarif ke hotel? Iya, kita yang berikan tarif. Oh, maksudnya Om Har melakukan perhitungan. Perhitungan, kemudian saya menentukan tarifnya segini mau nggak? Gitu. Jadi Om Har sendiri tuh yang nawarin tarifnya ke pihak hotel. Iya, saya jadi menawarkan tarif itu. Ya, saya lihat di internet kan, tarifnya begini-begini. Jadi kan itu kan kebutuhannya kan 10 kWh charger standar itu. Kalau kali 220 volt itu kan berarti kan 2.200. Nah, tarifnya saya ini aja, saya naikin dikit lah. Kalau PLN kurang lebih 1.600, 1.800, 2.000 lah. 2.000 kali 2.200 2.000 kali 2 kVA kan, 2 kVA itu kan 1 kVA kan 2.000. Kalau kali 2 kan berarti 4.400. Nah, saya tawarin 5.000 per jam. Per jam. Akhirnya saya tawarin 5.000, oh dia mau, ya sudah gitu. Dah, 1 jam itu nambahnya berapa persen Om?
1 jam kurang lebih kalau yang standar gitu ya dengan kondisi indikator hijau itu 5% sampai 6% lah. 5%. Itu mungkin kalau kilometer setara 15 kilo. 15 kiloan lah ya, Iya, 15 kiloan itu. Ya lumayan ya Om ya. 5.000 untuk 15 kilo. Ya, memang hemat sih. Oke. Dan pihak hotel setuju tuh Om? Setuju. Jadi ya udah kita ngecas aja di situ. Sampai pagi penuh udah berangkat ke Surabaya. Ke Semarang. Ya karena memang Wuling Arif ini gampang ya Om kalau mau ngecas ya. Iya, jadi saya ngecas waktu itu kan di SPKLU di Tuparen nggak 100%. Oke. Karena kan kalau 100% ya capek lah nungguin di situ kan. Makanya saya bawa ke hotel, saya ngecas di hotel. Saya bawa kabel roll itu. Oh, ini persiapan tambahan nih Om. Nah, Emang yang udah dipersiapkan juga kabel roll. kabel roll siapin. Oke. Kemudian dongkrak. Terus ban serep. Ya kan kita kan nggak ada ban serep ya kebetulan ya. Saya nggak mau spekulasi lah. Kan penggunaan dari tools tire kit itu kan ya daripada nanti problem di ini, saya bawa ban serep. Ya. Saya kasih roof rack. Oke. Kemudian taruh ban serep di roof rack, udah dongkrak, jalan. Memang petualang sejati Om. Emang sejak dulu saya suka sih traveling ya. Dulu waktu saya tugas di Kalimantan itu saya dari Kaltara sampai ke Banjarmasin itu naik mobil. Padahal itu jalannya off road itu. Kalau ini jalan mulus, apalagi ada tol, udah nggak ada masalah lah. Kalau masalah ngecas gampang lah, nanti bisa dikomunikasikan gitu kan. Tapi balik ke hotel di Cirebon, itu kan setelah Om Har diperbolehkan, besok penuh tuh Om. Penuh. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Ngecasnya. Oke. Batu dari Cirebon lanjut Semarang. Semarang. Saya waktu itu bayar 45.000 9 jam kan. Oke. 45.000 kan. Terus lanjut ke Semarang. Di Semarang saya ngecas dulu. Sebelum Semarang itu ada SPKLU di rest area kilometer berapa? 379 kalau nggak salah itu ya. Berarti dari 2022 itu memang SPKLU tuh sudah ada di rest area Om? Udah banyak? Ada, tapi kayaknya tidak terlalu banyak ya. Masih belum terlalu banyak saat itu ya? Jadi waktu itu ada beberapa SPKLU tapi nggak cocok dengan ini kita. Tipe chargeran. Tipe chargernya kita okay. nggak cocok. Jadi ya kayak kilometer 207 itu nggak ada tipe 2 AC GBT itu nggak ada. Tipe 2 AC nggak ada. Nggak ada. Jadi adanya ya yang untuk DC to DC itu. Jadi saya ngecas di Batang, kemudian lanjut saya ke Semarang. Semarang saya nginep di salah satu hotel yang memang welcome ya. Nggak boleh disebutin namanya kan di sini. Jadi satu hotel di Jalan Pemuda. Di situ dekat SPKLU juga sebetulnya. Cuman saya pikir kalau saya ngecas di SPKLU nanti taruh mobil, ambil mobil. Saya ngomong ke hotelnya, Mbak, boleh saya ngecas mobil di sini? Oh ya sebentar saya tanya ke ininya ya, ke manajernya. Oh ternyata boleh di situ. Dan welcome sekali, enak hotelnya, bagus ininya penerimaan saya dia. Jadi Om Har ngecasnya juga pakai kabel roll lagi, tarik, baru ke mobil. Ya, awalnya itu dikasih colokan yang nggak proper gitu, yang kiwir-kiwir gitu. Nah ini buat teman-teman berarti penting juga ya Om Har ya. Kabel roll kalau mau traveling dibawa. Ya, itu ada minimum spesifikasi nggak sih Om? Ada, itu kan kabelnya itu pokoknya aneh lah, keterangannya 16 ampere lah ininya itu. Yang penting ininya untuk arusnya ya. 16 ampere. Ada ininya kan speknya kan. Jangan yang abal-abal lah pokoknya ya. Nah, tuh. Jadi buat teman-teman yang kalau urgent nggak ada SPKLU atau lagi error SPKLU-nya boleh numpang ngecas tapi pakai kabel roll yang 16 ampere ya Om. 16 ampere yang proper lah gitu. Proper. Nah, kemudian saya dikasih colokan itu awalnya nggak proper. Nggak proper, kemudian groundingnya juga jelek. Kan kalau grounding bagus kan hijau itu warnanya. Ini merah dan lama itu. Saya colokin situ, dikasih. Saya pikir gak ada alternatif lain kan. Ya udahlah, colokin. Kok lama banget gitu. Ini suka duka banget. Kok lama banget ini nggak nambah-nambah. Udah saya ngomong lagi ke reception, Mbak, tolong saya cariin
colokan yang nempel ke tembok. Kalau nempel ke tembok kan pasti sesuai dengan spek ya, hidungnya pasti bagus lah kabelnya. Nggak ada Pak gitu. Coba tanya security. Oh ada Pak di atas. Udah nggak apa di atas. Kabel saya masih panjang. Jadi saya ke atas, saya turunin kabel roll 10 meter tuh masih bisa di lantai 2. Ya akhirnya tancepin hijau itunya, indikator di chargerannya ya. Chargerannya lampunya itu. Wah udah tenang. Udah tinggal tidur, besok pagi udah full. Berangkatlah kita ke Surabaya. Nah, dari Jakarta Cibubur ke Semarang itu Om, itu di perjalanannya sendiri Wuling REV ini punya kendala nggak Om? Atau di tol atau di jalan protokol itu gimana Om? Rasanya Om? Jadi waktu saya dari Jakarta ke Semarang, Cirebon Semarang itu memang tol terus ya. Tol ketemu tol. Saya tidak menemukan kendala apa-apa. Artinya belum pernah lewat arteri kan? Iya. Tol terus. Memang kalau mobil ini di tol itu cenderung boros. Karena kan kita ngegas mulu. Apalagi ke Semarang kan akan naik tuh. Dari Cirebon Semarang tuh nanjak gitu ternyata. Itu boros itu konsumsi listriknya. Tapi kalau di jalan arteri ada turunan, ada ngerem, ada sebagainya, itu malah irit. Oh, berarti kebalikannya kayak mobil konvensional ya Om? Kalau mobil BBM, maksudnya saya kalau stop and go itu kan dia akan boros ya. Boros ya. Kalau kita konstan di jalan arteri itu kita ada turunan, ada ngerem, itu kan ada regenerative brake ya itu ya. Nah itu yang membuat lebih efisien. Saya tuh sebelum ke perjalanan jauh ini ya, itu saya ke Bandung lewat Lembang. Lewat mana? Subang. Pakai REV. Saya pikir ini kuat nggak sih nanjak mobil kecil ini gitu. Ternyata itu mobil lain yang keren ya, yang gede, yang gagah itu. Disalip saya nih. Ini lincah aja tuh. Kalah itu mobil ya, salah satu merek lah mobil yang banyak dipakai orang. Oke. Dia ngos-ngosan, kita santai aja. Ngegelinding ya terus. Ngegelinding aja ya, ngacir aja dia, bener. Nah, berarti nanjak jalan lurus, nggak ada masalah ya? Selama saya pakai nanjak itu nggak pernah ada problem, nggak pernah. Saya nggak menemukan problem dan ya sampai saat ini sih oke aja sih mobil itu. Keren Om. Nah, terus kemudian Semarang. Nah Semarang ke Surabaya ini problem SPKL-nya itu ternyata di tol itu yang saya lihat di charge in tuh di Ngawi itu nggak operasional, unavailable. Wah ini saya mesti kemana ini? Jadi saya dari Semarang udah kalau gitu saya harus ngecas di dealer Wuling di Kartosuro. Keluar tol dulu tuh. Keluar tol dulu. Ya lumayan lah 15 menit lah. Keluar tol, saya ke Kartosuro, ngecas di Wuling gratis di sana. Gratis. Nah, enak itu gratis, cuma ya keluar tol dulu. Udah gitu saya tinggal makan dan sebagainya, full. Berangkatlah saya ke Surabaya. Tapi di tengah-tengah jalan saya khawatir ini ya kehabisan listrik baterai ya. Saya rencana mau ngecas di Ngawi, di Saradan, tapi kan unavailable. Saya keluar ke Madiun. Ya, ke Madiun. Ya, waktu itu memang adanya ini charging sebelah. Saya minta tolong. Wah, tapi baik, alhamdulillah baik. Ini ya saya ditolongin. Maksudnya charging sebelah nih brand sebelah ya Om ya. Oke. Sebelah. Saya akhirnya ditolongin di situ, saya ngecas kurang lebih sampai ya dari 50 sampai 75 sampai 80 lah. Nah, cukup lah ke Surabaya. 15 saya ke Surabaya. Udah malam. Nah, di perjalanan itu ngegas terus ternyata dari Madiun sampai Surabaya itu ada tanjakan-tanjakan menjelang Kertosono itu naik. Ternyata boros juga di situ. Dan kita ngegas terus. Saya juga belum punya experience yang ya punya pengalaman yang mateng lah tentang bagaimana cara efisiensi. Saya gas terus. Wah, sampai di mana? Sepanjang atau mana itu? Udah baterai tinggal 20%. udah itu belum Surabaya tuh, kira-kira 30 kilo sebelum Surabaya lah. 30 kilo lagi tuh Om. Tinggal 20%, 22% atau berapa gitu. Waduh, gimana? Saya pengen cepet-cepet saya gas lagi sampai cepet habis. Sampai di
Surabaya, saya nginep di salah satu hotel yang memang welcome dengan mobil listrik. Nah di situ udah nggak banyak nanya, saya mau ngecas, oh ya silakan. Oke. Gitu. Berarti dengan sisa 20% tadi, Sampai di hotel, estimasi 30 kilo sampai tuh Om. sampai saya 15, jadi tinggal 15% lah sama di hotel tuh. Nah, jadi agak sport jantung juga kan ininya apa namanya warningnya itu kan pokoknya 20% terus segera ngecas kan. Iya. Kita juga panik juga ini, wah ini gara-gara kita terlambat ngecas, ini baterai gimana gitu. Tapi- Saya takutnya itu. Om, berarti dari Madiun ke Surabaya, itu kan baterai udah indikatornya udah tipis tuh Om. Dari Madiun saya bekal baterai kurang lebih 75% kalau nggak salah itu ya. Menuju hotel, Menuju ke Surabaya. hotel di Surabaya. Surabaya itu sampai di sepanjang itu tinggal 25%. Mm-mm. Wah, saya udah deg-deg juga itu. Sisa jarak perjalanan tuh masih berapa kilo lagi tuh Om? Kurang lebih 30 kiloan lagi. 30 kilo lagi. Ya, tinggal 25%. Kemudian sampai masuk Surabaya itu udah tinggal 15%. Nah, Di Waru, nggak salah Waru. daerah Waru. Waru, Di REV sendiri Om yang Om rasain tuh ya, kalau indikator baterai itu udah merah ya Om ya, udah lowbat ya kalau udah lobet, udah indikatornya udah merah itu. udah dia. merah ya. Itu ada perbedaan nggak sih Om? Mungkin dari tenaga, Ya. speed. Kalau waktu itu karena itu kan jalan datar Ya. dan udah masuk dalam kota, saya nggak merasakan bahwa itu ada perbedaan tenaga. Jadi masih sama aja. Masih sama aja dalam kota kan. Iya. Paling perjalanan kecepatan itu 40, ya nggak sampai 50 lah. Kecepatan paling banter 50 kan dalam kota. Itu saya nggak ada perubahan apa-apa. Cuma saya lihat ya indikator baterainya aja. Kecepatan nggak saya perhatikan sama sekali. Yang perubahan denyut jantung Ya, ya. Makin deg-degan. Karena kan kita 20% kan harus udah ngecas. Iya, Yang iya. nggak enak di pikiran itu. Wah ini baterai gimana ya? Ya ternyata alhamdulillah sampai sekarang nggak apa-apa itu. Nggak ada masalah Nggak ya. ada Om? masalah, nggak ada masalah. Akhirnya sampai hotel Sama menyisakan hotel, ya tinggal 15%. tinggal 15%. 15 atau enggak 11%. Oh, 11%. 11% saya sampai hotel tuh. Ya udah dicas. Dicas. Udah saya tinggal ngomong, kebetulan hotelnya itu memang well friend dan welcome dengan REV ya, dengan apa mobil listrik lah. Sama nih Om, ini narik kabel juga atau Narik memang? kabel. Oh. Jadi hotel itu memang tidak menyediakan Charging station ya? Belum tapi ada dia kayaknya. free ngecas di hotel itu. Oh, berbeda dengan hotel di Cirebon yang Om menawarkan tarif. Kalau yang ini free. Awalnya saya bilang gini, Mbak, saya ngecas ya mobilnya. Oh silakan, nanti saya bayar deh jam 5.000. Iya silakan. Begitu saya check out, free Pak gitu. Wah seneng saya. Lumayan lah. Bisa ngirit. Ya kurang lebih 40.000, 30.000 lah. Iya. Berarti waktu Om Har berpetualang nih di Desember ini masih sedikit ya Om ya hotel yang menyediakan charging station atau belum ada saat itu Om? Hotel yang menyediakan charging station sangat jarang dan Masih hanya jarang. tertentu ya hotel yang apa namanya welcome dengan Mobil mobil listrik. listrik. Ya, sangat jarang. Jadi kita harus menjelaskan, mengedukasi. Nah, ini harapan saya ya. Yang pertama mungkin dari ATPM Oke. bersama PLN tentunya yang punya setrum ya. Itu tuh sosialisasikanlah ke hotel-hotel itu mengenai mobil listrik. Mereka itu kayaknya takut, wah ini gede ini setrumnya ini. Oh, maksudnya tarif wattnya gitu Om? Dia takutnya itu akan Tagihannya bengkak gitu? tagihannya akan bengkak. Padahal nggak juga kan. Iya. Kalau sekali ngecas berapa jam ya? Katakanlah hampir 2 jam ya. Itu paling 20.000. Ya karena per satu KVA itu tarifnya 2.200 kurang Iya lebih kan, ya. itu kan kebutuhannya 10 KVA ya. Iya. Kalau kali 220 kan berarti 2.200. Ya. 2,2 KVA kali 2.000 ya kan? Ya, kurang berarti lebih 4.400 sejam. Kalau 4 jam aja 20.000. Iya, kalau yang standar itu. Kalau yang fast charging 20.000 itu kan bisa kurang lebih berapa ya, hampir 10 KVA lah Iya. itu kita isinya itu. Ya artinya udah lebih dari cukup sebetulnya Cukup, dan iya. sangat murah memang. Nah, memang kalau hotel-hotel itu tidak diedukasi oleh PLN atau mungkin oleh ATPM atau dua-duanya lah berkolaborasi itu,
hotel-hotel tuh resisten gitu. Hmm. Saya pernah itu di satu tempat ya di Kediri, di hotel di Kediri. Itu dia mau boleh ngizinin ngecas tapi sekali charging 225.000. Wah, saya kaget lah. Iya. Wah, saya bingung ini gimana ini. Ya akhirnya ke Wuling lagi. Kebetulan dekat juga dengan Wuling itu, alhamdulillah. Nah, Jadi memang saat itu problemnya orang belum tahu ya. belum tahu dan apa ya infrastrukturnya masih belum tersedia itu. Iya. Terutama perjalanan antara Semarang ke Surabaya. Itu betul blank di rest area itu hanya di Ngawi aja. Dan Ngawi pun itu unavailable itu SPKLU. Iya. Bisa dibayangin kita mesti keluar lagi tol, masuk lagi gitu. Jadi besar harapannya dari mungkin di rest area pemerintah juga kerjasama ya Om ya. Jadi membangun infrastruktur charging station itu lebih masif lagi ya. Jadi memang biar orang nggak keluar tol lagi, jadi perjalanan itu bisa efektif. Benar. Itu saya keluar Cirebon balik lagi itu makan waktu kurang lebih berapa ya? Minimal 30 menit lah pulang pergi itu. Belum lagi baterainya begitu keluar tol dapat SPKLU udah berkurang. Balik lagi ke tol lagi udah berkurang lagi. Jadi sebenarnya sama aja. Iya. Pernah itu saya itu waktu itu kan dari Jember ya. Saya dari Jember. Saya pulangnya lah Jember tuh. Dari Jember saya ke Surabaya. Masuk tol kan? Udah masuk tol. Wah, ini baterai kurang ini. Kita mesti keluar dulu lah. Sambil makan lah kita cari restoran yang boleh kita ngecas gitu ya. Udah saya keluar. Nah, baterai tinggal 55%, ya kan? Sampai di restoran itu keluar tol kan? Keluar tol sampai di restoran itu tinggal 50%. Oke. Nah, saya ngecas lah di situ izin, boleh gitu. Gak usah bayar, dia nggak mau dibayar tuh restoran itu. Restoran enak lah di Probolinggo itu, restoran rawon. Gitu. Nah di situ saya boleh ngecas, oke welcome, kita makan enak dan sebagainya. Istilah sejam dapat 5% kan? Ya. Balik lagi kita perjalanan masuk tol kan? Ya kurang 5 lagi, kurang 5% lagi. Jadi sama aja nggak usah ngecas ya. Makan siangnya di PHP ini tuh sama baterai ya. Yang ngecas manusianya itu. Iya. Itu pas pulang Om. Jadi ya, dari Surabaya ya. Jadi dari Surabaya paginya saya jalan ya udah full. Saya jalan rencana saya langsung ke Banyuwangi. Dengan gagahnya saya mau ke Banyuwangi nih ceritanya. Kayaknya nyampe nih. Udah saya masuk tol kan, masuk tol gas terus, masih ini nih, masih apa namanya? Belum punya trik lah kira-kira gimana supaya irit gitu. Jadi saya gas terus, jalan 80, 90 gitu. Sampai Probolinggo ngedrop itu baterai, artinya kurang lah. Okay. Gitu, karena kita gas terus kan jalan di atas 80 90. Sampai di Probolinggo, wah ini harus ini nih ngecas nih. Bingung nggak ada SPKLU sama sekali di sana. Sama sekali. Waktu itu memang belum ada. Okay. Belum ada SPKLU. Jadi kita memang sudah waktunya keluar tol. Memang tol terakhir kan di Probolinggo. Terakhir tol Trans Jawa itu di Probolinggo. Kita keluar. Kemudian setelah itu ada pertigaan belok ke kanan. Ada Wuling. Oke, dealer. Saya ke situ. Wah, ini ada Wuling. Tenang ini ada. Pikiran saya kan seperti di Surakarta, di Kartosuro. Ada fast charging. Oke. Wah, tenang kalian. Masuk Wuling. Pak mau numpang ngecas, Pak. Oh iya silakan. Ternyata colokan biasa. Wah, ini amat lama lagi. Udah nggak apa-apa lah, yang penting bisa nambah. Saya ini colokin hijau ternyata ininya. Indikator lampunya. Oh bagus nih groundingnya. Udah, saya pikir lah paling tidak bisa nambah 6% lah kalau indikator lampunya itu hijau agak lumayan tuh 6% lah. Cepat, iya. Udah saya tinggal makan, kemudian ya kurang lebih 2 jam lah saya di sana. Nambah kurang lebih hampir 13%. Oke. Jalan saya, udah itu jalan ke Situbondo saya. Sampai di Situbondo kan ini tinggal berapa ya? Drop lagi nih 3, baterai. udah kurang lah. Saya nambah di situ kurang lebih 60%-an lah gitu. Sampai Situbondo tinggal 30% gitu. Wah ini harus ngecas. Saya lihat di SPKLU memang ada di Situbondo. Saya ngecas di situ. Ada dan bisa nih Om. Bisa. Okay. Saya tungguin. Nah teman-teman kalau ngecas itu sebaiknya paling tidak tungguin lah 1 menit 2 menit. Betul-betul jalan, aplikasinya jalan.
pastikan itu listriknya masuk gitu Om ya. Aplikasinya jalan juga kan, di situ aplikasi kan ada timernya ya. Ya, Nah, itu benar. harus jalan, itu harus jalan. Nah, kalau udah jalan timernya udah tenang, tinggal jangan terus tinggal makan. Nanti yang makan kitanya sih, wulingnya nggak makan dia. Udah saya cek, udah oke, masuk, saya tinggal saya nunggu. Saya waktu itu udah jam 7:30 ya, 7:30 saya ngecas, selesai 9:30. Wah ini kalau saya terusin ke Banyuwangi agak ngeri nih, kan di sana kan hutan. Ya, habis gelap. itu, habis situ Bondo itu terus pabrik gula Sembagos, terus hutan itu. Iya, iya. Saya nggak berani, saya ini aja lah, kita Nginep aman lagi. aja, cari aman aja, nginep saya. Saya takutnya itu bukan apa-apa, kalau kita ada apa-apa ban bocor dan sebagainya, itu kalau di hutan kan repot kita, Ngeri, meskipun bawa ban serep gitu. Kalau sendirian repot juga, cuma berdua kan. Akhirnya saya nginep di Situbondo. Saya nginep di sana. Paginya saya jalan lagi, kan udah full ngecas. Oke. Saya sampai full, saya nginep, paginya jalan sampai di Banyuwangi. Di Banyuwangi perkiraan saya nggak usah ngecas, nanti langsung ke Seminyak. Itu udah nggak usah berhenti lagi. Saya fullin di Banyuwangi. Oke. Saya full di Banyuwangi, kurang lebih saya nunggu 2 jam lah. 2 jam tuh kalau di SPKLU di charging station PLN itu bisa dapat 50%. Ya. 2 jam kan? Kurang lebih 25% lah sejamnya itu. 25 sampai 22 sampai 25% lah, tergantung dari voltasenya ya. Kalau voltasenya bagus dia efektif. Saya dapat 50%. Saya bekal saya udah ya 40% lah, dengan 90% lah saya dapat baterai 90%. Saya nyebrang, kemudian pas di kapal, wah males mau turun udah saya tidur, saya nyalain AC aja. Saya ngantuk kan, capek kan, ngantuk kan dari Situbondo, kemudian di Banyuwangi juga nungguin ngecas gitu. Di dalam mobilnya akhirnya. Di dalam mobil saya nyalain AC, tidur, enak banget deh. Enak ternyata. Jadi kita nggak khawatir ini ya kena gas CO2 ya. Iya, iya. Udah enak tidur sampai di Gilimanuk, udah fresh kita jalan ke Denpasar. Berarti dari turun pelabuhan nyampe ke kota Balinya yaitu Denpasar itu nggak ada masalah Om. Nggak ada masalah. Baterai aman. Baterai aman, semua aman lah. Ya nggak ada kendala lah, kita enjoy aja gitu. Berarti Om dari Gilimanuk sampai Denpasar itu baterai, kendaraan segala macam nggak ada kendala. Nggak tuh, ada Om? kendala. REV. Jadi aman-aman aja sih pokoknya. Nggak ada Berarti masalah. sebelum nyebrang itu dipastikan dulu baterai 100% 100%, dulu ya. karena diisi kita nggak dulu. tahu medannya ya. Ternyata sebelum masuk Bali itu macetnya luar biasa karena ada perbaikan jalan. Nah, sampai di sini Om Har, kita tahan dulu. Karena di episode berikutnya kita akan tetap sama Om Har bercerita bagaimana pengalaman Om Har di Bali, selama di Bali, liburan di Bali, lalu dari Bali balik lagi ke Jakarta. Gitu ya Om Har ya. Oh iya, siap. Nanti kita sharing lagi. Dan pasti ada kalkulasi biaya menggunakan mobil Wuling REV. Jadi dari Jakarta ke Bali, Bali ke Jakarta. Oke Om Har. Oke teman-teman, nanti kita ini ya tonton lagi ya episode selanjutnya. Oke, Terima kasih. thank you banget ya Om Har ya waktunya Sama-sama, ya. oke. Sampai ketemu lagi Om Har. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye bye. Oke, thank you.